Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Risma Ayu. Saya dari kelas L6 jurusan Manajemen Informatika dari AMIK Citra Buana Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar pengertian bahasa, sifat-sifat bahasa, dan fungsi dari bahasa. Yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari bahasa? Jadi, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, baik itu dengan kata maupun dengan gerakan. Yang kedua, sifat-sifat dari bahasa. Nah, ada 7 poin nih teman-teman. Yang pertama dari sifat bahasa yaitu bersifat manusiawi. Teman-teman sendiri tahu nggak sih apa arti dari sifat manusiawi tersebut? Jadi bahasa itu bersifat manusiawi yang hanya dapat dibunyikan atau berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua yaitu memiliki sifat konvensional. Apa itu konvensional? Yaitu memiliki ciri mematuhi perlambang. Jika lambang itu diganti maka akan terjadi perbenturan makna. Misalnya lambang dari kejujuran, keadilan, dan tolong menolong. Jika lambang itu diganti maka akan terjadi perbenturan makna dari bahasa tersebut. Yang ketiga yaitu dinamis. Apa itu dinamis? Nah, bahasa itu bersifat dinamis atau dapat diubah oleh penggunanya. Contohnya yaitu dahulu Surabaya yaitu ditulis dengan Surabaya. Sekarang berubah menjadi Surabaya. Selanjutnya bahasa bersifat arbiter. Apa itu arbiter? Yaitu bunyi atau simbol yang dihasilkan secara abstrak. Contohnya pintu dalam bahasa Indonesia disebut dengan pintu, sedangkan di dalam bahasa Inggris disebut dengan door. Yang selanjutnya sifat bahasa yaitu memiliki sifat yang indah. Mengapa? Karena bahasa tersendiri memiliki irama, dinami, dan tempo. Jika ketiga unsur seni itu digabung, maka akan menghasilkan bahasa yang indah. Contohnya dapat berupa pantun atau puisi. Selanjutnya, sifat bahasa yaitu produktif. Apa itu produktif? Jadi memiliki banyak arti dan makna jika digabung dengan bahasa lain. Contohnya, baper, yaitu bawa perasaan. Yang terakhir dari sifat bahasa yaitu memiliki sifat variasi. Apa itu variasi? Yaitu memiliki variasi yang beragam. Contohnya, orang-orang daerah Jogja dengan orang-orang daerah Semarang memiliki gaya bahasa yang berbeda. Kita akan membahas fungsi dari bahasa. Menurut Aristoteles, bahasa yaitu sebagai pengungkap pikiran dan pengungkap perasaan. Menurut Kniles, bahasa memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu memiliki fungsi ekspresif, yaitu pengungkapan diri. Yang kedua adalah sebagai sinyal, yaitu untuk menjawab pertanyaan lawan bicara kita. Yang ketiga adalah sebagai deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan situasi. Yang keempat yaitu sebagai argumentatif, yaitu untuk kita beralasan. Lidah bahasa menurut Halliday memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu bahasa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, misalnya untuk kita membeli bahan pokok untuk makanan atau untuk minuman. Yang kedua, bahasa berfungsi untuk mengontrol orang lain, atau kita bisa memerintah orang, misalnya bisa menyuruh adik kita atau siapa untuk meminta tolong ambilkan sesuatu atau apa. Yang poin ketiga yaitu berfungsi untuk bergaul. Kita juga kan dapat bergaul, berkomunikasi dengan teman-teman yaitu menggunakan bahasa kita. Yang terakhir, poin keempat menurut Halliday yaitu bahasa berfungsi untuk menyatakan diri. Jadi kita bisa mengekspresikan atau mendeskripsikan diri kita menggunakan bahasa. Kita sebagai orang Indonesia harus tahu kedudukan dari bahasa nasional kita. Nah, ada 4 poin yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa sebagai kebanggaan nasional. Tentu dong teman-teman, kita bangga menggunakan bahasa kita sendiri, ya kan? Yang kedua yaitu bahasa dengan kedudukan identitas negara. Nah, negara lain pasti tahu dong kalau kita berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia. Negara-negara lain tahu, misalnya,
oh dia berbicara menggunakan bahasa ini, berarti dia berasal dari orang Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Di Indonesia ini kita memiliki berbagai atau beragam bahasa daerah. Untuk dapat berkomunikasi, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia. Kan tidak mungkin jika kita sebagai orang Sunda berkomunikasi dengan orang Jawa menggunakan bahasa daerah masing-masing, karena akan beda arti atau beda makna. Selanjutnya yang terakhir yaitu alat pemersatu bangsa. Seperti yang saya katakan, bahasa nasional itu, yaitu bahasa Indonesia, dapat kita gunakan untuk alat berkomunikasi. Jika kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, maka akan beda arti atau beda makna yang mungkin bisa saja terjadi salah paham atau apapun itu. Nah, jadi begitu teman-teman mengenai pengertian bahasa, sifat-sifat bahasa, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa nasional. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih.